Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abian Syatar dengan NIM C24012111005 dari kelompok 6 Shift Siang, salah satu praktikan dari mata kuliah Biologi Perikanan dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai praktikum yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, yaitu mengenai reproduksi 2. Materi reproduksi 2 ini berisi tentang materi fekunditas dan diameter telur. Jadi, mari kita bahas. Apa itu fekunditas? Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijat. Hal ini biasa disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang, menurut Nikolsky dalam Effendi 1979. Fekunditas total adalah, menurut Royce 1972, fekunditas atau telur keseluruhan yang dihasilkan oleh ikan selama masa hidupnya, mulai dari lahir atau pertama kali bertelur hingga kematian dari ikan tersebut. Oke, fekunditas ikan perairan air tawar jauh lebih rendah dibandingkan dengan fekunditas ikan air laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas ini bukan merupakan gambaran kapasitas reproduksi suatu populasi ikan, karena fekunditas suatu stok tidak hanya tergantung pada individunya, tetapi juga waktu ikan matang gonat serta frekuensi pemijahannya. Oke, menurut Nikolsky tahun 1963, fekunditas ikan ini berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan bobot ikan. Sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Menurut June 1971, menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat. Maka hubungan fekunditas dengan berat ovari harus diteliti selama beberapa tahun. Selanjutnya adalah diameter telur. Apa itu diameter telur? Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang gonat. Informasi dari TKG atau tingkat kematangan gonat matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonat serta mengetahui pola pemijahan dari ikan tersebut. Oke. Kenapa praktikum ini dilaksanakan? Praktikum ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu, menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Oke. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Pada praktikum reproduksi 2 ini, alat yang digunakan berupa mikroskop, sheet, alat tulis, telur ikan, cawan Petri. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Jadi dalam tahap prosedur kerja ini, hal yang dilakukan pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, setelah alat dan bahan sudah disiapkan, kita taruh sampel telur ke dalam cawan Petri. Jika dirasa kurang terurai, maka gunakan Aquades untuk mengurai sampel telur ikannya. Setelah diburai, telur itu dipipet, dan setelah itu ditaruh ke dalam kaca preparat. Setelah sudah ditaruh di kaca preparat, ditutup menggunakan cover glass. Setelah itu, yang dilakukan adalah kita taruh di mikroskop, kita atur mikroskopnya, dan kita amati ukurannya. Setelah kita mengetahui ukuran dari diameter telur ikan tersebut, kita catat hal tersebut dalam sheet. Jumlah telur yang kita catat atau kita amati adalah berjumlah 50 butir. Dilakukan amatan itu hingga 50 butir ikan. Nah, setelah sudah selesai, kembalikan semuanya
seperti kondisi semula, yaitu kita taruh sampel telurnya ke botol jar, lalu kita cuci bersih kaca preparat dan cover gelasnya, dan kita keringkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.